warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, perkenalkan, nama saya Sarmila Nur, Prodi PGSD semester 3, Kampus STKIP Pelita Nusantara Buton. Saya di sini ingin mengajak teman-teman semua belajar bersama saya mengenai media pembelajaran. Namun, apa teman-teman tahu apa itu media pembelajaran? Nah, kalau belum tahu, mari belajar bersama saya mengenai media pembelajaran. Simak video ini sampai selesai ya. Let's go! Baiklah teman-teman semua, poin pertama yang akan saya bahas pada materi media pembelajaran yaitu pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara harfiah, media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan membantu siswa memahami materi dalam pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Sampai di sini, teman-teman paham kan apa itu pengertian dari media pembelajaran? Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran memiliki 6 fungsi utama, yaitu memberikan motivasi belajar kepada siswa, kedua, memberikan pengulangan pembelajaran, ketiga, menyediakan stimulus belajar, keempat, memberikan respon aktif kepada siswa, kelima, memberikan umpan balik dengan segera, dan keenam, menggerakkan atau memberikan semangat latihan yang serasi. Itulah 6 fungsi manfaat media pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari media pembelajaran. Pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Kedua, proses belajar mengajar lebih interaktif. Ketiga, jumlah waktu belajar mengajar dapat ditingkatkan. Keempat, proses belajar mengajar dapat dilakukan kapanpun dan di mana saja. Kelima, sikap positif. Dan yang keenam, peran pengajar dapat diarahkan ke arah yang lebih positif dan produktif. Itulah beberapa pengertian, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Sampai di sini teman-teman sudah paham kan apa itu media pembelajaran? Selanjutnya saya akan membahas media pembelajaran berbasis TIK. Baiklah teman-teman semua, sekarang saya akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran berbasis TIK adalah alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi biasanya menggunakan perangkat software dan hardware dalam aplikasinya. Contohnya seperti komputer yang terhubung dalam jaringan internet, LCD, proyektor, CD pembelajaran, dan televisi. Selanjutnya saya juga akan membahas mengenai jenis, prinsip, manfaat, dan fungsi media pembelajaran berbasis TIK. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang saya akan membahas prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis TIK. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berbasis TIK yaitu pertama, efisien dan efektif, kedua, optimal, ketiga, menarik, dan keempat, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Oke, baiklah, saya akan membahas lagi macam-macam media pembelajaran berbasis TIK, yaitu yang pertama, media auditif. Di sini media yang dimaksudkan adalah lebih mengandalkan kemampuan suara yang digunakan untuk merangsang indera pendengaran, contohnya seperti radio. Yang kedua, media visual.
Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, contohnya seperti gambar. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, contohnya seperti animasi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kembali fungsi media pembelajaran berbasis TIK. Fungsi media pembelajaran berbasis TIK terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu pertama, TIK mempunyai fungsi sebagai alat yang berarti teknologi bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua, TIK mempunyai fungsi sebagai pengetahuan, artinya TIK bisa digunakan untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir adalah TIK yang mempunyai fungsi dalam pembelajaran sebagai sumber belajar dan media belajar. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas manfaat media pembelajaran berbasis TIK, yaitu pemanfaatan dalam penyampaian materi, pembelajaran lebih interaktif dan memudahkan siswa dalam pembelajaran, waktu dan tenaga akan lebih efisien, dapat menumbuhkan semangat siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itulah paparan saya mengenai pengertian, prinsip, tujuan, manfaat, dan jenis media pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterampilan kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan. Maksudnya di sini adalah di mana pemilihan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, efektivitas. Maksudnya di sini adalah dalam memilih media, guru harus memilih media pembelajaran yang paling efektif. Ketiga, kemampuan guru dan siswa. Maksudnya di sini adalah pemilihan media pembelajaran sesuai dengan kemampuan guru dan siswa. Keempat, fleksibilitas adalah dalam memilih media, guru harus memilih media pembelajaran yang fleksibel. Yang kelima, kesediaan media. Di sini mungkin ada beberapa sekolah yang masih kurang sarana dan prasarana, namun guru secara aktif dan kreatif dapat membuat media pembelajaran sendiri. Yang keenam, manfaat adalah pemilihan media pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk peserta didik. Dan yang terakhir adalah kualitas. Di sini yang dimaksudkan dalam pemilihan media harus memilih media pembelajaran yang berkualitas. Demikianlah itu beberapa paparan saya mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan media pembelajaran. Baiklah teman-teman, setelah membahas pemilihan kriteria pembelajaran, di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran terbagi menjadi beberapa pengelompokan, yaitu pertama, pengelompokan berdasarkan ciri fisiknya, seperti media pembelajaran 2 dimensi, contohnya media gambar. Media pembelajaran 3 dimensi, contohnya bola. Media pandang diam, contohnya layar proyektor. Dan yang keempat, media pandang gerak, contohnya televisi. Kedua, pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya, seperti media audio, contohnya radio, media visual, contohnya media gambar, media cetak, contohnya seperti buku pembelajaran modul, media still visual, contohnya slide dan film strip, media motion visual, contohnya silent film atau film bisu. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar, seperti pengalaman melalui informasi verbal berupa kata-kata lisan yang diucapkan
oleh pembelajar termasuk di dalam media. Pengalaman melalui media nyata berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. Pengalaman melalui media tiruan berupa tiruan atau model dari satu objek, proses atau benda. Keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaan, seperti berdasarkan jumlah penggunaan. Contohnya media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Contohnya seperti peserta didik atau kontak unit pengajaran. Media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok dan media pembelajaran yang penggunaannya secara massal. Contohnya seperti televisi dan radio. Yang kelima, berdasarkan hierarki. Manfaat media pembelajaran digolongkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajaran. Hal ini diucapkan oleh Duchan yang ingin mengajarkan biaya investasi, kelengkapan dan keluasan lingkup sasaran di suatu pihak dan kemudian pengadaan serta penanggungan keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dan tingkat kerumitan perangkat media dalam suatu hierarki. Baiklah teman-teman, itulah beberapa klasifikasi media pembelajaran. Sampai di sini teman-teman sudah paham kan mengenai klasifikasi media pembelajaran? Baiklah teman-teman, itulah beberapa klasifikasi media pembelajaran. Sampai di sini teman-teman sudah paham kan mengenai klasifikasi media pembelajaran? Selanjutnya, saya akan menjelaskan lingkungan sebagai media pembelajaran. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan sebagai media pembelajaran. Pada lingkungan pembelajaran, ada beberapa poin di sini yang akan saya bahas. Poin pertama yaitu pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Sampai di sini teman-teman sudah paham kan mengenai pengertian media pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dari lingkungan pembelajaran. Tujuan lingkungan media pembelajaran. Ada beberapa tujuan utama dari menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan. Maksudnya, dengan memahami bagaimana tindakan kita mengaruhi lingkungan, siswa dapat merasa peduli dan ikut berkontribusi dalam melindungi alam dan komunitas kita. Kedua, pembelajaran aktif. Maksudnya, siswa dapat mengeksplorasikan, mengamati, dan mencoba berbagai hal sehingga mereka benar-benar terlibat dalam proses belajar. Ketiga, pengembangan keterampilan. Maksudnya, siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti kemampuan melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan juga keterampilan praktis yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Keempat, penyadaran dampak lingkungan. Di sini maksudnya, siswa dapat memahami dampak tindakan manusia terhadap lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, penebangan hutan, dan perubahan iklim. Dengan pemahaman ini, mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pemahaman tentang keanekaragaman. Maksudnya, siswa diajarkan untuk mengetahui tentang keanekaragaman hayati dan budaya lingkungan mereka dengan tujuan untuk membantu mereka menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih memahami, dan lebih menghargai keanekaragaman. Keenam, mendorong inovasi. Maksudnya, dengan menggunakan lingkungan sebagai sarana pembelajaran bisa menjadi sumber ide segar untuk penemuan baru dan ide kreatif. Dalam hal ini dapat membantu siswa
untuk mengembangkan imajinasi mereka dan mencari solusi untuk masalah lingkungan yang dihadapi. Itulah beberapa tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Sampai di sini, teman-teman tentu sudah paham mengenai tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas jenis lingkungan pembelajaran. Sebagai media belajar. Jenis lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan pendidikan, kedudukan struktur pemerintah agama, dan sistem nilai. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah, seperti keadaan geografis iklim, suhu, udara, musim curah hujan, flora, fauna, sumber daya alam, seperti batu, air, tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti irigasi, pengairan, bendungan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, itulah beberapa paparan yang dapat saya jelaskan mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran. Tentu teman-teman sudah paham tentang pengertian, tujuan, dan jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang evaluasi media pembelajaran. Nah teman-teman, untuk materi terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilakukan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dengan pembelajaran. Dengan adanya informasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan evaluasi media pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan evaluasi atau menguji properti media pembelajaran, yaitu pertama, mengetahui efektivitas tidaknya media pembelajaran. Kedua, mengevaluasi apakah media pembelajaran hemat biaya ditinjau dari hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, apakah media pembelajaran sudah memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat, mengetahui apakah isi pelajaran disajikan dengan benar menggunakan alat peraga. Dan yang terakhir, mengetahui tanggapan siswa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi media pembelajaran. Ada 2 cara macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran yang sedang berlangsung. Idealnya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan tahap prototipenya data hasil revolusi yang digunakan untuk membentuk dan memodifikasi pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi media pembelajaran. Ada 2 cara macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran yang sedang berlangsung. Idealnya, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan tahap prototipenya data hasil revolusi yang digunakan untuk membentuk dan memodifikasi pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengevaluasi media pembelajaran. Ada dua cara macam jenis atau cara yang dapat digunakan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan atau terprove bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program. Pembelajaran evaluasi sumatif dapat dijelaskan juga sebagai evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau produk yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Demikianlah paparan dari materi saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata yang saya ucapkan selama penjelasan video ini. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan atau terprove bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program. Pembelajaran evaluasi sumatif dapat dijelaskan juga sebagai evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau produk yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Demikianlah paparan dari materi saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata yang saya ucapkan selama penjelasan video ini.